Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 2, kemarau. Sahabat Abi dan Umi, tak terasa kita sudah memasuki pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang terakhir di subtema yang kedua. Mari kita baca terlebih dahulu teks di bawahnya. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah. Udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Kita lihat gambar ilustrasinya di bawah ya. Nah, di sini ada Dayu dan teman-temannya. Kita baca teks di bawahnya. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Pada bagian ini, kita akan mengamati sebuah gambar, kemudian kita akan menunjukkan dan menemukan kalimat ajakan dari sebuah gambar, serta memberikan tanggapan atas kalimat ajakan yang dibuat. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta teman untuk mengamati gambarnya. Kita perhatikan gambar yang dibawa Dayu ke sekolah ya. Ternyata Dayu membawa gambar menunjukkan orang-orang sedang mengantri untuk mengambil air bersih. Kita baca di bawahnya. Apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Kata Dayu ya. Menurutmu, mengapa mereka harus antri? Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Itu gambar orang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu, kata Lani ya kepada Dayu. Kemudian Dayu bertanya kembali, apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Kita lanjutkan lagi ke gambar berikutnya. Saya tahu, ayo Bapak dan Ibu silahkan antri dengan tertib, kata Siti ya. Kemudian Siti bertanya kepada Lani, kalau menurut Lani, bagaimana? Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Mari menghemat air agar tidak kekeringan, kata Lani. Betul Lani, ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi. Ajak Dayu ya kepada teman-temannya, terutama kepada Lani. Kita lanjutkan lagi. Ayo bermain peran. Kemudian, Dayu dan teman-teman bermain peran. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa Dayu. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi. Peran apa yang akan dimainkan? Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air. Ada yang berperan sebagai petugas pengatur antrian. Nah, kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Pada bagian ini kita akan bermain peran. Nanti kita dapat memerankan kata ajakan secara lisan ya. Yuk kita lihat gambarnya. Di sini sudah ada Benny, kemudian ada Lani, kemudian di sini ada Dayu. Mereka bertugas untuk menjaga air ya. Kemudian di sini ada Udin, ada Edo, dan ada Siti. Mereka sedang mengantri. Kita baca dulu percakapannya. Mari mengantri air di sini, Pak, kata Benny ya. Kemudian Dayu juga berbicara, ambil airnya satu ember dulu ya, agar semua kebagian air. Kita lanjutkan lagi percakapannya. Ayo lewat sini yang sudah ambil air, kata Lani ya mempersilahkan untuk berjalan ke sebelah sini. Kita lanjutkan lagi. Mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih, kata Benny ya. Kita teruskan lagi. Dapatkah kamu melakukannya? Amati gambar untuk bermain peran. Diskusikan bersama temanmu. Pilih perannya lalu mainkan.
Jadi nanti untuk memerankannya ada yang berperan sebagai petugas, kemudian ada yang sebagai masyarakat untuk mengantri air ya. Silakan nanti dicoba. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan belajar menghitung berat suatu benda ya dan membandingkannya. Kemudian kita bisa mengurutkannya dari yang paling berat atau sebaliknya dari yang paling ringan. Setelah bermain peran, Dayu dan teman-teman lelah. Mereka beristirahat. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon. Mereka menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Nah, di sini ada Dayu dan teman-temannya. Kita baca percakapannya ya. Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan, kata Dayu ya. Kemudian di sini ada Edo. Betul Dayu, sangat menyenangkan. Oh iya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar. Kemudian Udin menjawab, iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku, seperti yang dibuat Benny. Saya membuatnya dari gantungan baju. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mencoba bermain sambil menimbang benda. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Amati gambar berikut. Nah, ini timbangannya ya, terbuat dari gantungan baju. Kita teruskan lagi. Lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo, lihat di sekeliling. Mari kita mencari 5 benda, lalu timbanglah pakai alat ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis, dan lain-lain. Kata Udin ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Nomor 1. Carilah 5 buah benda di sekitarmu. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Timbang berat benda menggunakan kelereng. Tulis hasilnya pada tabel di bawah ini. Kita lihat tabelnya ya. Nah, nanti silahkan cari 5 buah benda ya, tulis di sebelah sini. Kemudian hasil timbangannya ditulis di sebelah sini. Contohnya di sini ada batu kerikil. Beratnya sama dengan 10 butir kelereng. Kemudian ada sepatu, beratnya sama dengan 8 butir kelereng. Kemudian tas sekolah, beratnya sama dengan 11 butir kelereng. Kemudian ada buku, beratnya sama dengan 4 butir kelereng. Dan pensil, beratnya sama dengan 2 butir kelereng. Nah, benda-benda ini akan berbeda dengan kalian ya. Kemudian hasil timbangannya juga akan berbeda. Silahkan nanti dicari sendiri dan ditimbang sendiri. Nah, kalau habis seperti ini ya, kita lanjutkan. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang bagian A, benda manakah yang paling berat? Kita lihat tabelnya ya. Yang paling berat itu berarti tas sekolah. Beratnya sama dengan 11 butir kelereng. Jadi kita tulis di sini, tas sekolah. Berikutnya yang bagian B, benda manakah yang paling ringan? Berarti yang paling ringan itu adalah pensil. Karena beratnya sama dengan 2 butir kelereng. Jadi kita tulis di sini, pensil. Kita teruskan ke bagian C. Urutkan benda pada tabel di atas. Urutan benda dari yang paling ringan adalah pensil, kemudian buku, kemudian sepatu, kemudian batu kerikil, dan tas sekolah. Kita lanjutkan di bawahnya. Urutkan benda dari yang paling berat. Benda yang paling berat adalah tas sekolah, batu kerikil, sepatu, buku, kemudian pensil. Nah, jawaban-jawaban ini semuanya akan berbeda dengan kalian.
Karena mungkin nanti kalian mengukurnya berbeda ya. Kemudian benda-bendanya juga akan berbeda. Disesuaikan dengan benda-benda yang kalian temukan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 2. Sekarang timbang lagi kelima benda di nomor 1. Timbang berat benda menggunakan buku tulis. Kalau yang tadi kita menggunakan timbangannya itu menggunakan kelereng, kalau sekarang kita gunakan buku tulis ya. Nanti tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, hasil menimbang menggunakan buku tulis, batu kerikil, beratnya sama dengan 11 buku tulis, kemudian sepatu, beratnya sama dengan 9 buku tulis, kemudian tas sekolah, beratnya sama dengan 12 buku tulis, selanjutnya buku, beratnya sama dengan 5 buku tulis, dan pensil beratnya sama dengan 3 buku tulis. Kita lihat ke pertanyaan di bawahnya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang bagian A, benda manakah yang paling berat? Yang paling berat itu adalah tas sekolah. Kemudian, benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan itu adalah pensil. Kita lanjutkan lagi ke bagian C. Urutkan benda pada tabel nomor 2. Urutan benda dari yang paling ringan. Yang paling ringan itu pensil, kemudian buku, kemudian sepatu, kemudian batu kerikil, dan tas sekolah. Kita teruskan ke bagian berikutnya. Urutkan benda dari yang paling berat. Yang paling berat yaitu tas sekolah, kemudian batu kerikil, kemudian sepatu, kemudian buku, dan pensil. Kita lanjutkan ke bagian D. Bandingkan hasil timbangan berat benda di nomor 1 dan nomor 2. Mengapa hasilnya berbeda? Karena timbangannya berbeda. Timbangan nomor 1 menggunakan kelereng, sedangkan nomor 2 menggunakan buku tulis. Nah, Abi tegaskan sekali lagi bahwa jawaban-jawaban ini pasti akan berbeda dengan kalian ya. Karena yang pertama ini menggunakan kelereng, sedangkan pada tabel ini menggunakan buku tulis. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Pada bagian ini kita akan mempelajari aturan-aturan cara menghemat air ya. Mari kita baca teksnya terlebih dahulu. Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Yuk kita baca percakapannya. Setelah digunakan, tutup keran dengan rapat, kata Udin. Jika keran bocor, segera ganti. Kemudian Dayu bertanya, mengapa harus diganti? Nah, Edo menjawab ya, agar air tidak terbuang. Nah, dalam percakapan ini ada beberapa aturan yang bisa kita dapatkan. Yuk kita teruskan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Beni piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Kita lihat gambar-gambar ilustrasinya ya. Nah, di sini Dayu sedang menghemat air ya, mematikan keran. Kemudian Edo juga sama. Nah, di sini ada Udin dan Dayu sedang menyiram tanaman. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua meminta siswa bercerita tentang jenis kegiatan yang dilakukan di sekolah pada musim kemarau. Sebelum Abi akhiri, ingat protokol kesehatan ya, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.